hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan haleluya. Ya Bapak, kami bersyukur untuk seminggu ini yang telah dilalui. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Bapak, kami bersyukur kami masih bisa beraktivitas sehari-hari walaupun dengan keterbatasan, tetapi Engkau terus menuntun kami di setiap langkahnya. Kami mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang menghadapi masalah, seberapa besar masalahnya, kami berdoa supaya mereka dapat melaluinya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Sekarang kami mau memberi persembahan, kami berdoa kiranya persembahan ini berkenan di mata-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening berikut ini atau scan QR Code yang tertera di layar. Mari kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. Pada saat kami berpersembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil, nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya dapat dilunasi, saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan, dalam nama Yesus, haleluya. An invitation for all 7 to 12th graders, let's join Huddle, our 180 fellowship via Zoom on Friday night, 25th of June, 7 p.m. We're going to pray together, share some stories, and play some games together and everything in between. It's going to be awesome. Hai Next Gen, ini yang perlu kalian tahu dalam 2 menit. Banyak hal yang bisa lo lakukan waktu weekend, terutama di hari Minggu. Kamu bisa maraton nonton series di Netflix harian, saya berbuat tugas dari sekolah, atau mungkin sambil cek Instagram story buat lihat, dia udah liat story gue belum ya? Tapi pastiin nih, kalian tetap ikut ibadah Next Gen Teens ya. Ibadah Next Gen Teens bisa kalian cek di youtube.com/gbiwtc. Hari Sabtu, kamu bisa isi waktu kamu untuk update video TikTok, atau kamu bisa cobain masakan dari resep yang baru kamu temuin di FYP. Tapi kamu juga bisa nih ikut menara doa online setiap hari Sabtunya jam 2.30 siang. Untuk info lebih lanjut, cek terus ya IG kita. Kalau hari Jumat malam, mungkin kamu diajak mabar game favorit kamu, atau mungkin kamu yang ngajak mabar. Tapi kamu juga bisa loh ajak mereka ikut Carousel. Biasanya Carousel diadakan setiap 2 minggu sekali di hari Jumat atau Sabtu, tergantung dari masing-masing distriknya. Cek Instagram kita @180wtc untuk info lebih lanjut. Ada juga nih yang harus kalian pastikan, bukan hanya weekend, tapi setiap harinya nih, yaitu membaca Alkitab. Kamu bisa baca Alkitab dengan porsi yang sudah disesuaikan melalui aplikasi Suka Membaca Alkitab. Aplikasi SMA bisa kalian download di App Store maupun Play Store dengan keyword Suka Membaca Alkitab. Pantau terus sosial media kami. Jangan lupa protokol kesehatan dimanapun kita berada. Stay safe, Stay healthy, and see you next week! God bless you!
selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Tak menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Bapak, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin, Kau berkati mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapak, agar semua yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu ini semua datang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa ya, amin. Hai guys, welcome back to Next Gen Online Service. Kita kembali lagi nih di series More to the Story. Gak kerasa banget ya, sekarang udah sampai part 4 dari part 1, 2, 3. Ngomonginnya seks, porn, seks. Kalian mungkin sekarang udah mikir, wah ini orang udah tahu deh udah ngomongin apa. Kalian udah tahu kan gue udah ngomongin apa? Ayo kita ngomongin seks. Gak deh, berat. Nanti dulu. Kita mungkin lagi nontonnya nih siang-siang gitu ya, sebelum makan siang, atau sekarang lagi makan siang nih. Kita ngomongin dulu nih makanan sejuta umat, yaitu ayam crispy. Ini kalau gue ngomong ayam crispy terbaik, kira-kira apa nih menurut kalian? Langsung tiba-tiba ada yang McD, ya kan, KFC, terus ini gak disponsor ya guys. Terus abis itu Wendy's atau ayamnya Burger King. Kalau gue pribadi, gue jujur suka KFC. Tapi ternyata banyak banget yang gak setuju loh sama gue. Padahal kan KFC itu slogannya aja udah jagonya ayam, ya gak sih? Harusnya tuh kayak emang paling enak KFC itu sebenarnya. Tapi kayak ada yang masih bilang kayak McD tuh lebih enak gitu kan. Atau mungkin kita ngomongin yang lain nih, restoran nasi padang nih, makanan sejuta umat juga nih. Kira-kira kalian langsung mikir apa nih, restoran nasi padang terbaik gitu kan? Ada yang langsung mikir pagi sore, atau mungkin yang original lah ya, sederhana gitu kan? Atau ada yang kangen nasi padang depan gereja? Nah, kita tuh punya preference masing-masing, pendapat masing-masing, ya gak sih? Artinya kita tuh kayak pemikiran manusia tuh semua pendapatnya beda-beda. Sama kayak pendapat orang-orang, pandangan orang-orang tentang seks gitu juga pasti udah beda-beda lagi. Makanan favorit aja, makanan terdebes aja itu kayak banyak yang mendebatkan, apalagi tentang seks ini, ya kan? Belum lagi zaman sekarang kita tuh udah bukan dari lingkungan teman dan keluarga aja, tapi kita juga dari sosial media, kayak dari Instagram, TikTok, kayak banyak banget. Kita malahan kayak pandangannya yang lebih beragam lagi gak sih justru? Nah, jadi kayak banyak banget nih informasi tentang kayak seks segala macem. Ada yang bilang kita harus test drive dulu karena kayak kita nggak tahu apa yang kita dapat nanti nikah selamanya gimana. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang ya after marriage lah, karena udah dikuduskan, udah suci gitu kan. Tapi karena banyak pandangan itu cuma 1-2 pandangan ya, masih banyak lagi gitu kan. Terus kalian mungkin jadi mikir, gue ikut yang mana sih? Gue dengerin yang mana sih sebenarnya? Yang bener yang mana sih? Nah, jadi kayak sebenarnya kayak ya emang berbagai lingkungan aja itu udah punya ekspektasi masing-masing. Contohnya kayak gue nih, gue mau cerita tentang waktu gue SMP. Jadi kebetulan gue sekolah SD sama SMP itu sama. Nah, kelas 6 SD gue ada sekelas sama ini orang. Dia itu selalu baca buku, bener-bener kutu buku banget lah kalau dibilang. Kalau diajak ngomongnya cuma gitu. Tapi gak tau kenapa waktu gue kelas 7 SMP, gue ketemu dia, gue sekelas sama dia dan gue bisa temenan sama dia, tapi sama teman-teman yang lain juga. Dan tiap break time dia selalu baca buku. Dan gue pribadi sejujurnya aja nih ya, yang kurang suka baca buku gitu, kayak kagum banget sama dia, kayak pengen banget gitu bisa baca buku terus gitu loh. Kenapa dia tuh bisa suka banget baca buku? Suatu saat gue tuh kayak pengen gitu kan belajar baca buku gitu kan. Gue akhirnya lihat tuh, pinjem dong, mau lihat lo baca buku apa sih, kayak gitulah ya kurang lebih. Akhirnya dia kayak kasih, nih gue lagi baca ini, seru banget gitu kan. Akhirnya gue lihat gitu kan, hanya separagraf gitu ya. Terus gue kayak baca, kebetulan bukunya bahasa Inggris nih guys. Terus gue baca gitu, terus gue kayak ngerasa ini karena gue jarang baca buku apa gimana, vocab gue kurang gitu ya. Tapi ini gue nggak ngerti gitu kan. Terus akhirnya gue tanya, ini latarnya tuh ngapain sih gitu kan. Aduh, ternyata latarnya itu apa ya, 21++ lah kalau dibilang. Jadi kayak, terus gue kayak kaget gitu kan. Hah? Kok lu baca ginian sih? Terus ternyata kalau kalian tahu nih aplikasi baca buku, bukan SMA ya, baca buku inisialnya WP gitu kan. Terus teman-teman gue malah jadi kayak diskusi gitu. Iya, seru tau baca begituan juga. Terus gue kayak kaget gitu kan. Kayak, hah, kok kalian baca begituan? Dan jujur aja nih ya, gue dari awal tuh udah dicap culun karena
gue tuh mungkin satu-satunya yang masih ngomong aku kamu di antara teman-teman gue yang ngomongnya gue lo, ya nggak sih? Kayak dulu tuh gaul banget lah kalau ngomong gue lo gitu kan. Dan gue dianggap culun karena dari awal aja gue udah ngomong masihnya aku kamu gitu. Terus tambah lagi ketahuan gue nggak ngerti beginian, gue tambah dicap culun lagi nih. Terus habis itu dari situ kayak mereka jadi kayak itu kayak ngerasa gue aneh banget gitu. Katanya kayak ya itu kan sex education, lo harus tahu loh. Sedangkan yang waktu itu part 2 Ko Johes bahas tentang porn. Yes, I agree that porn is not a sex education, man. Kayak gue sendiri dapat sex education dari orang tua gue dan dari sekolahan. Waktu itu sekolahan gue kebetulan ada kayak seharian gitu seminar tentang sex education, dan yang diajarin itu bukan perbuatannya tapi kayak tentang puberty kita, kayak tentang bagaimana kita merawat, melindungi dan lain-lain. Kayak gitu, bukan perbuatan yang begitunya. It's different. Porn is not a sex education. Dan porn itu juga ya dalam bentuk buku itu juga ya itu bukan gitu loh. Gitu guys. Jadi gue setuju banget tuh yang waktu dibahas sama Ko Johes. Nah, balik lagi nih. Sedangkan gue di lingkungan gereja pacaran aja belum disarankan gitu loh. Jadi kayak waktu itu gue ada kakak pembina nih, sayangnya udah nggak ada di sini. Jadi kakak pembina ini tuh selalu iseng gitu ya, hampir tiap minggu gitu tanyain udah punya pacar belum, jangan pacaran dulu ya, kayak gitu. Saking gue sering tanyain gitu, pas ada yang nembak gue juga gue bahkan lapor ke dia. Terus dibilang temenan dulu ya, tapi keterusan guys, tapi nggak apa-apa. Beda, jadi kayak gitu. Jadi kayak sedangkan kalau misalkan kakak pembina itu tahu teman-teman gue begitu dan gue tanya boleh atau enggak, pasti jawabnya salah. Kakak pembina mungkin gak setuju. Tapi kalau sedangkan teman gue ngomongin ini, gue ngomongin kayak kakak pembina gue ajarin gini loh, kayak gitu kan, atau kayak kita nggak boleh baca beginian loh, pasti mereka juga kayak nggak setuju. Jadi di antara dua lingkungan aja itu tuh udah beda pendapat orang masing-masing, setuju nggak setujunya itu udah beda. Jadi pasti kayak kita bingung nggak sih, aduh ikut yang mana nggak sih, kayak gitu. Nah, sebelum itu, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan yang bikin kita galau gitu ya, kita balik dulu ke zaman dulu nih guys, ke perjanjian baru, dimana latarnya ini Yesus lagi ada di bumi nih. Jadi salah satu penulisnya itu Yohanes, salah satu murid Yesus juga. Pastinya tuh kan murid Yesus tuh ikut Yesus terus ya, tiap harinya jalan bareng terus bertahun-tahun, pasti udah kenal banget nih, ya kan, kayak bro banget gitu kan. Nah, waktu itu Yesus bertemu sama orang-orang Farisi. Terus biasalah ya, Yesus tuh suka pakai kayak kenal banget gitu ya, kayak suka pakai umpama gitu ya, perumpamaan gitu ya. Oke. Nah, jadinya waktu itu kan familiar dengan domba, dengan gembala gitu kan. Jadi pakai perumpamaan seperti itu. Nah, dikatakan di Yohanes 10 ayat 10 nih. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Apa hubungannya, Jo? Gitu kan. Nih, kan dibilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Yesus tuh, He wants us to have more in life. Kayak mungkin kita ngerasa kayak kalau ikut Tuhan tuh rasanya kebahagiaan, kebebasan itu diambil. Kayak rasanya ikut Tuhan tuh kayak ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya nggak sih? Kayak rasanya ya kebahagiaan dan kebebasan itu diambil. Padahal actually He wants us to have more in life. Dan tapi apa yang dikatakan Yesus ini kan di Yohanes 10 ayat 10 ini, aku tuh bukan pencuri, aku datang justru untuk memberikan kelimpahan loh guys. Nah, dan justru Tuhan tuh kayak pengen buat hidup kita tuh kayak better and fuller than you can even imagine gitu loh. Nih, gue pengen ngomongin dikit tentang fuller nih. Dulu karena gue sempet kayak apa ya, galau-galau gitu tentang maksudnya tuh fuller tuh apa sih gitu kan. Akhirnya suatu saat gue menemukan artinya rasa penuh tuh apa. Jadi awalnya itu gue dari khotbah kakak sekolah minggu nih guys, sharing kakak sekolah minggu waktu itu kayak bilang, kayak undang Tuhan, undang Yesus untuk masuk dalam hati lu, hati kamu gitu kan. Terus habis itu gue kayak ngerasa, ngapain diundang-undang, gue kan dari
dari awal juga udah Kristen-Kristen aja kayak gitu. Sampai pada akhirnya gue SMP kelas 2. Jadi waktu kelas SMP kelas 1 gue sempat dibully gitu ya. It's not yang tadi gue cerita itu just a part of it doang, tapi itu bukan bully lah, belum part of the bully-nya. Tapi pas kelas 7 itu gue dibully. Terus gue ngerasa kayak kalau gue punya temen yang seru, gue punya temen yang asik, yang gak banyak drama, gue bakal bahagia. Di kelas 8, gue dapet temen kelas yang asik banget, bener-bener seharian ketawa, bener-bener ketawa terus habis itu, tapi pas pulang, gue kayak ngerasa hampa cuy gitu kan. Kayak rasanya kosong. It's not because introvert atau extrovert ya, mungkin yang mikir ini kayak karena introvert ya. Enggak, gue extrovert dan harusnya social battery gue jadi naik gak sih, harusnya gue malah jadi bahagia gak sih setelah ketemu teman-teman gue. Tapi enggak, gue kayak malah ngerasa kayak ya kosong gitu. Jadi kayak ya udah pas balik rumah jadi nggak sebahagia itu lagi, kayak benar-benar kayak kosong gitu. Dan pada akhirnya gue menyadari gitu loh, ada sesuatu yang kosong di hati gue. Dan itu akhirnya gue waktu itu pas sekolah minggu itu kan kakaknya kayak kasih pimpinan doa gitu kan. Nah akhirnya gue inget tuh minta doa, minta ya Yesus untuk masuk dalam hati gue. Karena dibilang, kata kakaknya gini umpamanya, di pintu hati lo itu seperti pintu gagang satu sisi, cuman lo yang bisa buka dari dalam, yang di luar nggak bisa. Dan Yesus lagi ketok pintu hatimu, gimana caranya ya kamu buka kayak gitu. Dan saat itu gue di kamar gue berdoa, dan I never felt so full before. Kayak bener-bener gue ngerasa kayak bahagia, gue ngerasa bener-bener full banget. Dan gue jadi inget lagu sekolah minggu nih, hidup tanpa Yesus seperti donat, ya kan? Seperti donat, sebab ada lubang di dalam hatimu. Nah gitu, gue jadi langsung inget, iya benar juga ya, kayak ternyata this is the fullness that actually people cari-cari gitu loh. Jadi gue pengen sedikit share tentang fullness ini. Dan orang biasa carinya di mana sih? Biasa orang mungkin carinya ya dari dunia, dari mungkin dunia diskotik gitu. Pikir loncat-loncat kayak apa ya, kayak minum-minum apa segala macem, ngerasa kayak bahagia. Oke, bahagia mungkin sementara, pengaruh alkohol atau bahkan narkoba gitu kan, bahaya lagi gitu kan. Bener-bener kayak yang ngerasa fly gitu kan, ngerasa bahagia, tapi itu untuk sementara. Dan justru itu mencuri masa depan lo dan menipu kan. Kayak ngerasa kayaknya ini bahagia nih, tapi ternyata ya itu hanya ilusi dan itu menipu. Kayak ya udah lu bahagia sementara aja, dan justru mencuri masa depan orang-orang yang mungkin ada yang nggak bisa keluar gitu kan dari narkoba atau bahkan free sex guys. Nah makanya orang-orang yang dunia lakukan ini, mereka mencari kebahagiaan dari situ, mencari rasa full, mencari rasa sayang, mencari rasa ya penuh itu gitu loh. Sedangkan itu yang kelihatannya mungkin enak gitu ya, tapi itu kan berujung maut. Tapi yang Tuhan mau kasih adalah, Tuhan tuh udah punya rencana yang luar biasa buat hidup lo, yang jauh lebih dari itu. Dan jadinya apapun keputusan lo, apapun yang lo mau lakuin, itu andalkan Tuhan. Karena Tuhan tuh udah punya rencana yang luar biasa di dalam hidup lo. Dan Tuhan akan menuntun lo dalam hidup lo itu. Dan Tuhan pengen kasih rasa penuh itu. Yesus pengen kasih rasa semuanya itu gitu kan, yang lu sebenarnya cari-cari dari dunia, yang sebenarnya menipu, ya nggak sih? Nah, so bukan hanya, dan Yesus tuh bukan kayak peduliin cuman kayak relationship lu, pendidikan lu, but your whole life, semuanya tuh diatur, sampai your sex life itu udah diatur gitu loh. Tuhan tuh mau kasih better and amazing life for you. Dan tentunya lo harus dengerin Jesus, karena Yesus yang akan menuntun hidup lo, because Jesus wants more for your story. Catat itu guys. Nah mungkin kan mikir gitu kan, okay God, give me that full amazing life, ya kira-kira umur 25 lah ya. No, Jesus doesn't want more for your story later,
But now, dari sekarang, Tuhan tuh udah bentuk semuanya. Tuhan tuh udah punya rencana lu dari lu janin sampai lu mati nanti gitu loh. Jadi semua keputusan lu dari sekarang pun, keputusan apapun itu andalkan Tuhan, ikutnya Tuhan. Dan jangan kayak terpressure sama orang lain gitu loh. Kayak mungkin teman kalian udah pernah ke diskotik, atau teman kalian udah pernah minum-minum apa segala macem, udah pernah yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ya nggak perlu terpressure. Lu tetap keren kok menjadi, misalkan lu aktif di panit gitu kan, lu tetap keren, nggak perlu lu minum-minum apa segala macam untuk terlihat keren. Karena banyak banget orang-orang yang mungkin kayak ngerokok cuma buat kelihatan keren doang, padahal no, itu hanya ilusi, menipu, ya nggak sih? Nih, kita ibaratkan ya, kita umpamakan nih dengan zaman now gitu ya, seperti misalkan drakor nih, cewek-cewek apalagi nih ya suka drakor, kayak drakor nih, hidup kita tuh bagaikan drakor, banyak episode-episodenya, ya nggak sih? Episode 1 lu lahir, episode 2 lu berkembang, bertumbuh, episode 3 lu mulai sekolah, lu ketemu teman, lu mungkin OSIS apa segala macem. Terus habis itu episode berapa ini? Episode 4 kita kuliah, kepanitiaan apa segala macem, lu dipakai Tuhan dalam kampus lu. Terus habis itu lu kerja, lu ketemu, dan mungkin di antara kuliah kerja itu lu ketemu pasangan hidup lu. Habis itu lu nikah, episode 5 lu nikah, episode ini sampai episode berapa ya? Episode 7, episode 8 akhirnya lu nikah. Habis itu episode 8 lu punya anak gitu kan, bikin anak, punya cucu sampai mati. Tuhan tuh udah rencanain semuanya itu. Tapi gimana jadinya kalau misalkan lu masih di episode 3 tapi lu melakukan episode 8? Coba lu nonton drakor episode 3 langsung loncat ke episode 8. Ngerti gak lu? Asik gak? Enggak kan? Kayak harusnya episodenya tuh panjang, tapi tiba-tiba langsung diperpendek. Sedangkan Jesus wants more for your story itu. Tuhan tuh pengen kasih semua, dan lu akan menikmati semuanya itu dari masa muda lu, masa kecil, masa muda lu, sampai nanti lu nikah, itu semua tuh lu bakal nikmatin semuanya. Tapi di mana seperti Kak Stefani Vanuela waktu itu ngomong gitu kan, kayak semuanya akan indah saat dilakukan di radar yang tepat, kayak gitu. Jadi semuanya tuh bakal rasain kok, dan gak perlu terburu-buru, dan gak perlu ngerasa kayak ya lu culun sendiri lah atau apa. Jujur gue sendiri aja, gue dibilang sama temen gue tuh gue bukan culun lagi guys, gue dibilang konservatif gitu loh, pakai bahasa lain, konservatif kayak gitu. Tapi kayak ya udah, selama lu mengikuti firman Tuhan, lu bener gitu loh, lu jaga kekudusan, that's it. Nggak perlu ngerasa terpressure sama orang-orang luar, sama teman-teman lu kalau lu tuh dianggap culun atau kayak ya konservatif gitu kan. Nah, jadi kita balik lagi nih ke Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi yang tadi kita pakai perumpamaan domba sama gembala lagi gitu kan, ya Yesus sebagai gembala kita, orang-orang milik Tuhan itu akan mendengarkan suaranya, dan kita domba-dombanya akan mengikuti Yesus, karena Tuhan yang kenal kita. Tuhan tuh tahu kelebihan kekurangan kita, Tuhan tuh justru pengen jaga kita. Dan domba-domba itu tuh pasti percaya sama gembalanya. Kenapa? Karena justru gembala itu yang akan ngelindungi. Kalau kalian bahkan dari cerita di Alkitab pun, gembala-gembala itu ngapain? Kayak lindungi dari beruang, harimau, kayak gitu. Makanya domba itu percaya sama gembalanya, karena sebenarnya gembala itu pengen yang terbaik untuk dombanya, dan justru mau melindungi domba-dombanya ini. Itu seperti kita dengan Yesus gitu. Jadi balik lagi nih ke pertanyaan awal. Dari sekian pendapat-pendapat orang about sex, about kebebasan itu, kita ikut yang mana sih? Menurut orang tuh banyak banget loh. Dan ya keputusan yang terbaik adalah jawabannya dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Mungkin kita nggak bisa dengar suara Tuhan tuh gimana gitu kan, mungkin nggak bisa audible, mungkin ada yang nggak bisa audible kayak wah ngomong gitu langsung ya. Tapi kita bisa dengar suara Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Kita bisa lihat dari firman Tuhan itu, Tuhan tuh kita udah bisa tahu isi hati Tuhan dari firman Tuhan. Jadinya itu, jadi saat ada banyak tanggapan dari suara-suara
orang gitu ya, bahkan sampai temen deket lu pun, dan lu jadi galau gitu kan, yang bener yang mana sih gitu kan. Ya keputusannya balik lagi denger suara Tuhan, yaitu dari firman Tuhan. Jadi dengerin suara Tuhan, dengerin apa kata Tuhan, because He wants more to your story. Mungkin kalian kayak lagi bingung gitu kan, dating life atau kayak tentang keputusan-keputusan yang spesifik gitu ya. Kita bersyukur kalau kita ada small groups, kita ada small group leader yang bisa bantu bimbing kita untuk kayak ya bimbing kita gitu, kayak saat kita galau gitu kan, Kak ini gimana nih, gini, kita bisa curhat ke small group leader, dan pastinya mereka akan nuntut lu dengan baik dan pasti nggak bocor-bocor kemana-mana ya kan. And the truth is, yes, sex is very complicated. Gue dari awal-awal kenal beginian ya, SMP sampai sekarang kuliah pun, gue tuh kayak bahkan masih banyak aja pendapat orang yang bikin gue kayak bertanya-tanya gitu. Dan emang ya nggak pernah berhenti gitu, tapi the answer is always, jawabannya adalah firman Tuhan, suara Tuhan. Karena di situ ya, di firman Tuhan itu hati Tuhan, dan suara Tuhan ada dari situ. And dari semua society, teman-teman lu, bahkan teman deket lu sekalipun, mungkin kalian kayak bingung gitu ikut yang mana. Well, the answer is trust Jesus, because He wants more for your story. Begitu. Oke? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah melalui firman ini kami dapat merenungkan kembali ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak muda yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau pimpin, Kau sertai ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk,
membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.